Ya, kalau saya cermati ada dua sebab. Iya. Sebab yang pertama adalah psiologi masyarakat. Sebab kedua adalah dampak dari suatu sistem politik. Ya, dari sisi psikologi kemanusiaan, sebenarnya masyarakat kita tuh cenderung pengen bebas tapi gak ono sing ngatur gitu loh ya. Pengen bebasnya gak ono sing ngatur ya. Misalnya aja iki engko lek dijar-jar nih suwe-suwe tengah dalan ya ditanduri ya tinggi dagang dan misalnya seperti itu. Itu pun tidak bisa disalahkan karena rakyat itu tidak pernah merasa memperoleh keadilan. Nah, disinilah perbedaannya Pancasila dulu dengan Pancasila sekarang. Pancasila dulu itu 5K. Ketuhanan Yang Maha Esa, kebangsaan, kemanusiaan, kerakyatan, keadilan, titik. Ya. Anak tidak sekolah pun belajar bisa. Terus ini pada waktu tahun 74 dirubah kemanusiaannya menjadi nomor 2 dan atas usul Amerika ini. Nomor 2 dan sebagainya lah. Dampak dari kebebasan ini sekarang sudah mewarnai raut muka politik Indonesia. Saya sekolah Dr. Andes, saya mengambil ilmu politik ya. Kalau BSc saya ekonomi. Lalu spiritual saya tentang hukum Tuhan ya. Itu apa? Ini sudah bergelombang menjadi satu warna, sehingga timbul perilaku-perilaku yang kadang-kadang itu seperti tidak normal tadi itu. Seperti saya katakan bahwa sudah terlalu lama polisi rakyat itu pegel karo polisi setengah mati. Gak gaya lah cuekel waktu itu, dan waktu itu memang agak keras apalagi pada waktu zaman Orde Baru itu polisi boleh dikata front terdepan karena yang 24 jam bekerja di tengah-tengah rakyat ya. Umpamanya waktu itu di kampung ada pertemuan kok nggak izin gitu, langsung dicekel lah. Padahal kumpul-kumpul dan gotong royong itu sudah budaya masyarakat kita yang tidak bisa dilepaskan. Nah, akibat dari situasi politik yang liberalistis, di mana duit itu merupakan satu kekuasaan yang paling tinggi, yang tidak punya duit tidak bisa berbuat apa-apa, ini akan numpuk menjadi satu kejengkelan. Nah, kejengkelan ini suatu saat akan meledos dalam situasi yang tak terduga. Sebentar. Saya menangkap menarik ini sebenarnya. Salah satu hal yang menyebabkan masyarakat kemudian antipati dan ada kebencian terhadap polisi itu mungkin gara-gara sebenarnya nggak apa-apa aturan itu ditegakkan. Tapi ibarat orang berjalan kalau hanya kaki satu kan ya nggak bisa tegak. Jadi aturan itu juga harus berlaku dong bagi mereka. Jangan terus kemudian misalnya ada kasus ini selesai dengan uang, tadinya 1 tahun cuman 1 bulan, 2 bulan. Jadi itu sebenarnya masyarakat ada ketidakpuasan gara-gara praktik-praktik seperti itu ya. Ya jadi karena dulu berangkatnya menjadi polisi dalam tanda petik itu tidak berangkat dari norma tribrata yang sebenarnya gitu loh ya. Mungkin karena ujian, karena lulus, karena faktor X dan sebagainya lah. Ini kan sulit, jadi harus ya pelan-pelan harus diadakan perubahan. Bagaimanapun peran polisi itu sangat penting sampai di kapanpun, karena 24 jam di tengah-tengah masyarakat ya. Misalnya jam 12 malam di suatu kampung ada peristiwa ini, telepon Pak Polisi, langsung polisi itu datang. Nah, tugasnya TNI itu adalah membackup kalau sudah ada kepentingan-kepentingan yang secara nasional dirugikan oleh negara, dirugikan oleh peristiwa tadi, itu baru membackup polisi gitu. Kadang-kadang kita iri yang jadi ini diskusi aja ya. Di Singapura itu kawan cerita, di sini itu ibarat kita buka mobil kunci tertinggal di dalam mobil begitu ya kan, itu pertama yang ditelepon polisi. Di negara kita ini ada kecelakaan cepet-cepet lari mau ndak konangan polisi. Ini kan perbedaannya sangat signifikan yang jadi. Saya punya kawan namanya Mbo, hampir tiap hari
konsultasi dengan saya. Iya. Perkembangan Jepang sama Indonesia itu hampir tiap hari Mbo namanya. Iya, iya, Bu, iya, iya. Bu, Pak Mbo. Sekarang saya geser. Tadi kan tingkat kepercayaan KPK terhadap polisi itu kan lebih tinggian polisi. Selisihnya sekitar 10% yang jadi. Barangkali yang menjadi penyebab termasuk kemakmuran nih. Kemakmuran anggota KPK kan jelas berbeda dengan polisi. Oh, iya. Itu artinya kemakmuran gaji pegawai ya aparat itu berbanding lurus dengan prestasi. Nah, kalau saya secara pribadi yang ya andai kata kemudian boleh usul, saya kok lebih sepakat bahwa KPK harus dibubarkan saja karena menurut saya KPK itu kan hanya lembaga ad hoc. Lembaga ad hoc itu dibentuk ketika kemudian ada tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah sama lembaga penegak hukum yang utama yang namanya polisi itu tadi. Nah, kalau seperti sekarang ini kan repot ya. Iya, repot. Repotnya tuh gini. Terus apa gunanya ini lembaga ad hoc? Wong orang tidak percaya, tingkat kepercayaan terhadap polisi rendah, tapi yang mimpin KPK Firly juga, polisi juga. Mending KPK-nya dibubarin deh. Benahin ini institusi utama, pemain utamanya ini. Polrinya nih yang jadi ya. Saya setuju juga ya, karena tak ubahnya dengan ini. MUI itu penting atau tidak itu tak banyak dengan itu ya. Lu ada MUI kok agama malah podo tarung kabeh ya. Makanya kalau nanti itu Menteri Agama itu sudah dijabat oleh orang yang bertuhan, baru agama-agama itu rukun. Kalau masih dijabat orang yang beragama, subjektivitasnya tinggi gitu. Iya. Masuk ya kalian. Iya. Iya. Nah, makanya saya tetap ngotot dengan cita-cita saya ini nanti sistem kenegaraan kita itu kalau tidak kembali ke ratusan tahun yang lalu, sistem kerajaan itu nanti yang kita bahas ya sebentar ya di segmen lanjutnya ya. Iya, berarti gini, berarti yang jadi sepakat ya andai kata kemudian kita kirim pesan kepada Pak Sigit ini Kapolri yang baru ini kan dari raut wajahnya kan sangat istimewa. Berarti mending dibenain deh cara perekrutan polisinya. Murni. Tidak karena faktor X. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin gajinya bisa dinaikkan sampai 3 kali. Setuju saya. Sehingga dengan gaji yang makmur ya, orang polisinya makmur semuanya, benar-benar amanah. Kita tahu bahwa pegawai di Denmark sana tingkat gajinya tinggi sekali berbanding lurus atau linier dengan indeks prestasi korupsinya yang sangat rendah. Jadi kalau begitu kan tidak perlu ada KPK kalau polisinya udah jujur semua yang ya. Di Belanda itu tidak ada KPK, peranan polisi minim, penjara itu tidak ada isinya. Loh ya. Di Belanda nggak ada isinya. Saya menghimbau negara-negara tetangga kalau di situ kelebihan tahanan, iki loh tahananku, penjaraku ini nganggur, padahal di anggaran belanjanya udah dikasih. Nah, andai kata kemudian ada reformasi birokrasi Polri yang sedemikian rupa ya, dengan meningkatkan gaji, fit and proper testnya benar-benar dilakukan lembaga yang independen, tidak ada kecurangan, ya maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri pasti sangat besar ya. Betul. Jadi, dan di rumah saya ini tuh menghasilkan pejabat tinggi yang menjadi Polri itu banyak mas. Dan umumnya mereka itu baik-baik gitu. Katanya dulu pernah digemblengi di ruang bawah tanah sana. Gitu ya. Gini-gini yang ngirim kan mereka dikasih, wah rumahnya Mbah itu kok nganggur, nggak ada nyudah, dikirim macam-macam ini. Jadi ideologisasinya ditanamkan di sini. Iya, ditanamkan muda-muda ya. Makanya mempancasilakan manusia itu sangat penting. Kalau manusia sudah kita pancasilakan, ya takut untuk berbuat keliru itu takut. Keliru itu takut. Dan dari sini bila perlu mengilmiahkan masalah Tuhan tadi itu harus rasional dan ilmiah. Kalau sekedar katanya saya iso ditipu ngalor ngidul. Oke. Yang jadi terkait dengan